Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya akan bagikan tentang kesalahpahaman saudara kita dalam menjalani kehidupan ini, yang mana manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kalau tujuan diciptakannya kita untuk beribadah, maka sudah pasti ibadah itu harus mengikuti panduan Al-Quran dan As-Sunnah, yang salah satunya dan paling pokok di dalam kita hidup itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Nah, saudara kita berkomentar di channel YouTube saya mengatakan bahwa Allah sama sekali tidak perlu diingat. Nah, ini sangat fatal. Orang ini awam tentang panduan agama. Awam ini tidak mengerti hakikat atau inti kenapa Allah menciptakan manusia dan jin di dunia ini. Kalau misalkan dia mengatakan begitu, berarti dia sekarang untuk saat ini, ketika dia berpemahaman seperti itu, belum bertaubat, maka dia seperti yang disabdakan Nabi itu, bangkai berjalan, mayat berjalan. Karena perbedaan orang zikir sama orang yang tidak, itu adalah orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir itu adalah orang yang hidup di sisi Allah. Sedangkan orang yang mati itu adalah orang yang tidak mengingat kepada Allah. Seperti halnya saudara kita pernah juga menanyakan takwil mimpi kepada saya, bahwa dia itu bermimpi ibunya yang telah wafat mengatakan ingin ikut dia, anaknya yang masih hidup itu. Tetapi di mimpi itu ibunya yang sudah wafat itu mengatakan bahwa suaminya itu telah mati. Padahal dalam kehidupan nyata bapaknya, si anak laki-laki yang menanyakan mimpi kepada saya itu, atau suami ibu yang sudah wafat itu, masih hidup sebenarnya. Tapi kenapa di alam mimpi, di alam gaib, almarhumah istrinya, si suami itu mengatakan mati. Nah, ini terkait dengan sabda Nabi, bahwa orang yang seringkali lalai terhadap zikrullah, orang yang tidak berzikir kepada Allah itu adalah orang mati. Dari sudut pandang Allah begitu, walaupun dalam kenyataannya jasadnya masih hidup. Kenapa begitu? Itu adalah petunjuk bahwa orang yang ketika masih hidup di dunia tidak berzikir kepada Allah, itu hidupnya sia-sia seperti orang yang sudah mati. Oleh karena itu, untuk tidak ikut sesat seperti pemahaman saudara kita yang katanya Allah sama sekali tidak perlu diingat, perlu diketahui dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang sangat banyak manfaatnya untuk kita bisa menampik, tidak mengikuti pemahaman sesat tersebut. Di dalam surat Toha ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada kita semua hamba-hambanya untuk mendirikan sholat, yang mana melaksanakan sholat, mendirikan sholat itu adalah salah satu sarana untuk mengingat Allah, sarana zikrullah. Jadi zikir itu bahasa Arab artinya ingat, zikrullah ingat Allah. Jadi menyembah Allah itu maknanya patuh taat kepada Allah, melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah, yang salah satunya adalah mendirikan sholat. Dan selain sholat, zikrullah itu Allah anjurkan di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat
tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Coba perhatikan ayat ini. Allah menganjurkan untuk mengingat Allah dalam semua keadaan, di saat berdiri, di saat duduk, dalam keadaan berbaring, dan tidak hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di ayat ini Allah itu memperlihatkan tentang af'alnya, tentang perbuatannya yang mengandung tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Allah berfirman dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, itu bisa dijadikan sarana zikrullah bagi orang yang berakal. Nah, kita ketahui saudara kita yang mengatakan Allah tidak perlu diingat sama sekali, ini orang diberi akal sama Allah tapi tidak berakal, bukan tergolong dari firman Allah yang barusan saya baca. Kenapa? Dia tidak mengingat Allah. Sedangkan Allah menyatakan bagi orang berakal, dia bisa melihat tanda-tanda dalam pencipta langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Jadi orang yang berakal itu, saudaraku, jarang diketahui seperti apa maksudnya. Orang diberi akal, tapi ada firman Allah yang menyatakan hanya orang yang berakal lah yang bisa mengambil pelajaran. Padahal semua manusia diberi akal. Jadi akal yang dimaksud Allah itu adalah pola pikir manusia yang hatinya bersih. Ini terkait dengan sabda Nabi terkait hati. Dan juga terkait dengan firman Allah tentang hati juga. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 72, itu Allah menyatakan, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Jadi kebenaran hakiki itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata lahiriah. Seperti hanya saudara kita, matanya itu tidak buta mata lahiriahnya, tapi mata hatinya buta. Tidak bisa memahami kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pernyataannya itu bertentangan dengan ilmu syariat. Hadis Nabi di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi akal manusia, otaknya itu bisa berfungsi, memiliki suatu pemikiran, memiliki akal yang baik kalau hatinya atau kolbunya bersih, baik. Makanya beliau menyatakan baik pula seluruh jasad. Nah, kalau hatinya udah bersih, maka anggota badan yang jasad itu, yang jasmani itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi kalau kolbu seseorang itu rusak karena titik-titik hitam disebabkan maksiat yang diperbuatnya, akhirnya apa? Perbuatannya, lisannya, pandangan mata lahiriahnya, telinga lahiriahnya itu rusak semua, mengandung kemaksiatan ketika berbuat, ketika beramal. Ini terkait dengan sabda Nabi yang lain. Beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi kalau orang seringkali maksiat, titik hitam menebal menutupi hatinya, dia maupun niatnya luar biasa untuk beramal soleh tidak akan mampu. Nah, itu yang Allah firmankan. Bahaya orang seperti ini, jangan sampai ikut-ikutan. Nah, jadi perbuatan itu adalah perbuatan kekafiran, karena Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 4, tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Sebagai penutup, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.